Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi di grup mata kuliah bahwa sebenarnya materi ini sebenarnya materi sudah selesai minggu lalu ya. Cuma mungkin saya terlalu cepat bisa gitu ya, mungkin terlalu cepat bagi saya memberikan ini. Dan saya yakin mungkin ada beberapa, tapi meskipun ini matriksnya hanya 2x2 karena saya tidak bisa memberikan materi tentang aljabar linear sebenarnya gitu ya kalau dalam matematika, tapi karena ini juga cuma satu SKS jadi ada baiknya saya review lagi sekilas dan nanti mungkin lebih banyak dengan latihan soal mungkin ya yang relevan dengan materi matriks dan transpose tadi ya yang saya sudah katakan tadi. Oke, jadi saya ingin mengatakan bahwa ingin menegaskan kembali bahwa operasi dalam matriks itu tidak sama dengan operasi pada bilangan real biasa gitu. Jadi maksudnya dua atau penjumlahan kemudian perkalian gitu ya, karena matriks itu tersusun atas beberapa bilangan dalam baris dan kolom ya, dan memiliki dimensi gitu ya. Sehingga misalnya matriks dengan dimensi sama itu bisa kita jumlahkan, tetapi belum tentu bisa kita kalikan misalnya. Jadi matriks 2x2 di A misalnya 2x2 dan B misalnya 2x2 bisa kita jumlahkan dan bisa kita kalikan. Tetapi misalnya matriks jika A misalnya matriks 3x2 dan B juga 3x2, matriks itu hanya bisa kita jumlahkan gitu, tapi tidak bisa kita kalikan gitu. Jadi itu yang saya maksud. Kemudian kalau dalam operasi bilangan real biasa atau yang bisa kita katakan skalar, hanya melibatkan bukan matriks ya, katakanlah seperti itu, maka konsep inverse atau balikan itu kalau dalam skalar, yang saya katakan skala aja hanya satu bilangan, dia adalah misalnya seper dari bilangan itu ya. Jadi inverse jadi A, ada seper A ya. Nanti kalau kita kalikan A kali A itu sama dengan 1. Nah, dalam matriks jadi tidak otomatis misalnya ini inverse dari identitas adalah seper dari ini gitu. Tidak begitu cara berpikirnya gitu ya. Nah, jadi kita mengenal apa yang disebut dengan determinan suatu matriks, kemudian ada adjoint gitu ya. Tapi sekali lagi di sini hanya sederhana sekali karena matriksnya hanya yang kita bahas hanya 2x2 gitu ya. Dan tidak utuh sebenarnya gitu ya. Yang materinya dia hanya menyinggung sekilas, jadi hanya seperti review. Jadi seperti yang saya katakan karena memang SKS sekarang gitu. Oke, jadi matriks bujuk sangkar yang penting yang saya katakan tadi adalah matriks dengan salah satu yang matriks penting itu adalah matriks identitas yang elemen diagonalnya atau di ini ya, diagonal dari matriks ini adalah 1 ya. Jadi di sepanjang sisi atas 0, kemudian di segitiga bawah, di segitiga atas, segitiga bawah ya, yang di sini. Yang di sini segitiga bawah, kemudian yang ini segitiga atas, itu nilainya 0 kan gitu ya. Jadi ini adalah matriks identitas dengan dimensi 4x4, 4 baris dan 4 kolom. Nah, kalau A itu matriks bujuk sangkar ya, kemudian B adalah suatu matriks yang ya sedemikian hingga apabila kita kalikan A kali B itu sama dengan I atau identitas, maka B disebut dengan balikan atau inverse dari A. Dan ini kita nyatakan sebagai atau kita tulis sebagai A inverse IA pangkat -1 gitu biasanya. Jadi tetap di sini sekali lagi bukan matriks itu bukan support dari matriks ya, hanya notasi yang kita gunakan untuk menyatakan
A itu memenuhi apabila dikalikan A inverse itu memenuhi apabila kita kalikan A kali A inverse itu sama dengan I. Dan sebaliknya nanti A inverse kali A itu akan sama dengan I. Gitu. Jadi jika A kali B sama dengan I, maka kita dapat menunjukkan bahwa B kali A akan sama dengan I. Gitu. Apabila terdapat matriks B sedemikian hingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, maka matriks A dikatakan tak singular atau non singular. Ya. Matriks non singular itu adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau determinan matriks itu sama dengan 0, maka matriks itu dikatakan matriks singular. Karena tidak bisa memiliki inverse. Kenapa? Karena kalau kita hitung, ya jadi inverse dari suatu matriks adalah seperti dari determinan tadi, jadi AD minus BC. Kalau dia 0, berarti terjadi pembagian dengan 0, kan gitu. Sehingga tidak memiliki inverse. Nah, jadi jika matriks A itu memiliki balikan atau inverse, maka A dikatakan terbalikan atau dapat dibalikkan atau invertible, ya. Jadi yang paling sederhana adalah matriks 2 kali 2 seperti ini yang mungkin sudah kita sudah familiar dengan cara menghitung inverse dari matriks ini. Jadi hanya hitung determinannya AD minus BC. Sekali lagi syaratnya dia tidak boleh sama dengan determinan ini tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, jika AD minus BC, jadi AD minus BC, jadi yang jelas adalah perkalian sepanjang diagonal dikurangi, ya ini yang dikatakan diagonal biasanya ini ya. Walaupun ini juga bisa dikatakan diagonal pada dasarnya, tapi konvensinya adalah ini. Jadi AD dikurangi BC itu tidak sama dengan 0, maka inverse-nya adalah per D minus BC kan gitu. Kemudian ini ditukar elemennya masing-masing entry dari matriks ini, D-nya dibawa ke sini. Kemudian diberikan tanda negatif gitu, dan cara ini bisa kita hitung semuanya. Dan matriks yang lebih tinggi 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya itu ada caranya melalui dalam materi aljabar linear elementer namanya gitu ya. Ada operasi baris, operasi Gauss ya, operasi Gauss, ada operasi Gauss-Jordan dan lain-lain. Nah, itu kita tidak bahas di sini karena itu di luar cakupan dari mata kuliah ini yang hanya 1 SKS gitu ya. Oke, kemudian kalau kita disuruh menghitung balikan atau inverse seperti ini misalnya, kita bisa hitung misalnya determinan AD minus BC, ya, A kali D minus BC minus 2 tidak sama dengan 0. Jadi poinnya adalah determinan ini tidak sama dengan 0 gitu ya. Untuk determinan yang tidak sama dengan 0 berarti kita bisa menghitung inverse ya, seperti ini minus 2 atau minus setengah kali, jadi AD minus BC ditukar minus 2 1 diberikan negatif masing-masing ini yang menjadi 1 0 minus setengah. Oke. Nah, kalau kita ingin mengalihkan matriks, jadi saya mengatakan bahwa matriks misalnya A, ya, misalnya A yang dimensinya 3 kali 2, kemudian B misalnya tadi ya, 3 kali 2, maka saya tadi mengatakan bahwa matriks A dan matriks B ini bisa kita jumlahkan tetapi tidak bisa kita kalikan gitu ya. Tetapi tentu saja kalau karena kalau kita misalnya seperti ini A kali 3 kali 3 dimensinya sama, jadi kata dimensi sama itu artinya yang dalam perkalian matriks adalah kolom pada matriks pertama atau matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua kan gitu ya. Jadi kalau matriks 2 yang dimensinya sama dalam pengertian bahwa baris pada matriks pertama, kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks 2 dan itu sama, maka bisa dikalikan. Jadi dua dimensi matriks yang sama bisa dijumlahkan dan bisa dikalikan atau bisa juga tidak, tergantung ya. Kalau matriks bijur sangkar ya, kalau matriks ini tidak. Jadi kalau A kali B
Ini tidak bisa kita lakukan. Gitu. Jadi poinnya adalah ini. Nah, kalau penjumlahan yang jelas dimensi sama gitu ya. Jadi suatu matriks itu bisa dikalikan, tetapi belum tentu bisa dijumlahkan dan sebaliknya gitu ya. Jadi tidak berlaku seperti misalnya kalau kita melakukan secara skala, misalnya 3 tambah 4 ya pasti sama dengan 4 tambah 3 kan. 4 ditambah 3 gitu. Demikian pula kalau kita kalikan dua bilangan ini. Jadi 3 kali 4 itu pasti sama dengan 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3. Ya, kalau kita kembali nanti kita bisa nyatakan bahwa kalau dalam matriks bisa juga ini 3 kan 1 kali 1 gitu ya. 4 juga 1 kali 1 atau yang kita sering sebut sebagai skalar biasanya ya. Jadi ini operasi yang kita sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya, menjumlahkan ini karena dimensinya sama 1 kali 1 semua. Jadi tidak kita ini. Jadi sebenarnya berlaku juga ini ya, tapi di sini khusus dimensinya 1 kali 1 semua gitu. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ingin mengalihkan matriks A dan B ini, maka salah satu cara adalah dengan melakukan transpose ya, dan itu pasti hasilnya pasti beda, matriks yang berbeda ya, bukan matriks yang sama. Jadi kalau kita tukar jadi B transpose, ya, B transpose bisa ditulis dengan huruf T begini, atau ada juga yang menulis sebagai B tanda tanda aksen seperti itu ya. Jadi ini untuk menyatakan transpose, gitu. Jadi transpose suatu matriks. Jadi ini adalah transpose. Transpose dari suatu matriks. Oke, transpose matriks. Tentu saja elemennya tidak akan sama, kecuali matriks itu adalah matriks yang simetris. Ya. Simetris kalau kita tukar dia akan sama. Contohnya adalah matriks identitas misalnya ya, simetris. Oke. Kalau kita tukar baris dan kolom akan sama, gitu ya. Oke, jadi secara umum tidak akan berlaku kalau A kali B entry-nya akan hasilnya sama. Kalaupun kita transpose belum tentu sama, kecuali dia matriksnya identitas, matriks identitas yang kita ini ya. Jadi kalau kita mau mengalihkan A dan B, tapi bisa kita lakukan hanya dengan A kali B transpose. Jadi kalau B transpose, dimensinya adalah 2 kali 3, jadi bisa dikalikan. Hasil dari matriks itu adalah matriks 3 kali 3, bukan matriks 3 kali 2 lagi gitu. Ya. Nah, saya rasa itu cukup jelas. Jadi transpose akan mengubah seperti yang saya tulis seperti ini, M kali N menjadi N kali M. M kali M menjadi N kali M. Jadi ini adalah A transpose, jadi ditranspose. Ya, jadi ini. Tentu saja entry-nya akan berubah ya secara umum, tetapi matriks yang sama elemennya, kalau misalnya sama dengan elemen sama atau simetris, mungkin tidak akan sama lagi ya. Jadi matriks yang isinya misalnya 1, 1, 1, 1 gini ya. Mungkin kalau ditranspose dan ini sama ya. Kemudian B juga sama. B misalnya identitas 1, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi identitas kalau ditranspose, baris pertama menjadi kolom pertama sama, identitas lagi. Jadi identitas, matriks identitas I kalau ditranspose, ya, ini akan sama dengan I lagi. Oke. Jadi tidak masalah kalau ditranspose gitu ya. Kemudian tapi secara umum sekali lagi tidak sama ya hasil dari transpose matriks, kecuali dia elemennya sama begini, isinya sama 1, 1 semua atau 0 semua, atau misalnya 2, 2, 2, 2 gitu ya, seperti itu.
Nah, jadi kalau transpose seperti yang saya katakan tadi, baris pertama akan menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, atau cara berikutnya bisa dibalik, kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, gitu. Sama, mana saja boleh asal konsisten. Jadi operasi dilakukan operasi matriks baris pertama menjadi kolom pertama, jangan diubah jadi kolom apa namanya baris kolom kedua menjadi baris pertama, nggak bisa gitu ya. Jadi jangan campur-campur, konsisten baris-baris, kolom-kolom gitu ya. Oke, saya rasa itu lagi review lagi mungkin sudah ini. Jadi mungkin kita lebih baik coba dengan latihan saja. Ntar saya ambilkan materinya dulu. Ya, mungkin ke ini ya. Oke, tapi sebelum kita ke sedikit ke latihan yang ini, apakah ada pertanyaan dengan ini materi matriks balikan dan ini transpose matriks? Bisa disampaikan di kolom chat, ada? Nggak ada berarti ya. Oke, di sini kita coba apa ini? A, B, C. Oke, ini hanya operasi biasa. Baik, mungkin yang sedikit mereview lagi beberapa sifat matriks. Baik, baik gunakan soal A dan F pada salah satu untuk menghitung. Oke, kita akan coba ini ya. Ya, DE, kemudian transpose dari DE. Jadi soal 4 ini berhubungan dengan ini ya. D dan E. Oke, silakan kalian coba, nanti kalian sharing di grup ya. Ini A, B, C, D. Oke, saya pikir kalian sudah. Oke, saya perkecil lagi. Oke, saya rasa cukup. Oke, ini aja ya. Mungkin view full screen aja ya. Biar jelas. AF. Oke. Dia mana dia? Ya, A-nya ini. Oke, jadi yang jelas gini. Jadi F inverse kali A inverse. A-nya ini ya. F-nya ini, kemudian setelah itu hitung transpose dari matriks ini. Ya, matriks AF inverse ditranspuskan, ini juga sama ditranspuskan. Jadi seluruh hasilnya ditranspuskan gitu ya. Oke, kalian bisa coba. Silakan dicoba ya untuk melihat ini lagi.
Sepertinya hampir tidak ada masalah ya. Mungkin yang saya lihat ada satu orang yang salah hitung determinan aja ya. Oke, kita akan lihat dulu hasil dari Google Form-nya. Jadi dari 93 yang tercatat ya, bisa saja dari ini satu orang input 2 kali ya. Kita lihat. Oke, jadi dari hasil ini 64 orang atau sekitar 68,8% memilih review materi dan soal. Oke, dari sini sorry, saya belum sharing. Baik, ini hasil Google Form ya, seperti kalian lihat. Jadi yang kalian isi, jadi saya ulangi di sini 93, jadi saya udah close tadi, tutup ya. 93 bukan, mungkin tidak 93 ini, mungkin ada yang satu orang yang input 2 kali mungkin ya, saya belum cek semua, tapi nggak masalah, yang penting lihat di sini yang kita ingin lakukan apa. Jadi review materi dan latihan soal 68,8%, kemudian ya ada ya, kalau ini berarti yang paling banyak, maka kita lakukan dua-duanya. Materi yang direview ini yang paling banyak apa ini? Teorema fundamental kalkulus integral, kemudian terbanyak kedua ini integral tak tentu, beberapa sifat integral. Oke, jadi masih di integral yang lebih banyak ya. Nanti kita prioritaskan ini dulu untuk nanti ya. Nanti kita akan lanjutkan ini. Kemudian untuk latihan soal juga sama kayaknya ya. Teorema fundamental kalkulus integral, integral tak tentu juga sama, berarti hampir sama yang dipilih ini. Meskipun orangnya bisa saja berbeda ya. Nah, oke. Ya, tentu saja prioritas tetap materi setelah UTS ya. Jadi UAS-nya memang semua materi, tapi fokuskan aja ke setelah UASL setelah UTS ya. Oke, saya rasa untuk yang ini dulu saya stop dulu, nanti kita lanjutkan lagi ntar ya. Nanti fokusnya pada sini nanti ya, integral, terutama teorema fundamental kalkulus integral. Saya tutup dulu, jadi kita off dulu. Oke, jadi saya akan stop dulu recordingnya. Kita akan mulai lagi nanti ya pada